Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari SD Nanas Girijati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jakarta. Dan saat ini sedang melaksanakan PPG dalam jabatan di UIN Sunan Kalijaga dengan nomor peserta 340393000899. Dan saat ini saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk dilaksanakan di kelas 4 di semester ini juga dalam bab 3, yaitu indahnya saling menghargai perbedaan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Baik, bagaimana kabar anak-anak sekarang? Ya, tentunya udah baik ya karena sudah di sekolahan. Gimana dengan kabar keluarga yang di rumah? Bapak, Ibu juga sehat ya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, saat ini kita akan memulai bab 3 pelajaran PAI. Coba dilihat dulu bab 3. Tentang kita akan bahas indahnya saling menghargai perbedaan atau keragaman. Ya. Baik, sebelumnya akan di absen dulu. Siapa yang nggak masuk saat ini? Rasa kemana? Oh, lomba-lomba cerkak ya di provinsi. Baik. Kemudian yang satu lagi? Hafiz. Kemana Hafiz? Sakit ya, mudah-mudahan kita doakan cepat sehat. Ya, baik kita berdoa dulu. Rodhi itu bilah ya. 2, 3 au. Bismillah. Rodhi. Wabil Islam. Ini hari tanggal 2 Oktober ini kebetulan hari batik ya. Makanya ini ada yang berbeda. Ini bebas kita sebenarnya pakai batik. Baik, selanjutnya tadi sudah di absen ya. Dan kita sudah berdoa. Kita mulai dengan pelajaran kita ya. Kita akan membahas tentang indahnya saling menghargai keragaman. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, coba dijawab kira-kira apa perasaan antum semua, perasaan anak-anak semua kalau ada perbedaan itu misalnya di kelas, berbeda agama, berbeda status sosial, itu kira-kira apa yang perasaan yang ada? Mbak Nafisa coba. Toleransi itu perbedaan yang lain, coba yuk. Ya. Ya, saling menghargai, terus saling menghormati, terus ada lagi tidak membedakan, bagus. Jadi kalau kita bicara tentang keanekaragaman, maka yang kita tanamkan di dalam hati kita menghargai perbedaan. Baik, silahkan dibuka bab 3, silahkan dibaca dulu. Baik, saya tunggu. Nanti akan ada tugas diskusi kelompok ya. Nanti menyimpulkan atau apa yang nanti anak-anak ketemukan setelah membaca buku ya. Coba silakan dibaca.
nanti salah satu wakilnya bisa menjawab pertanyaan saya atau menyimpulkan ya. Saya tunggu ya. Ya, dibaca sendiri-sendiri dulu nanti. Maaf ya, nanti kalau menyampaikannya sambil mungkin kadang ada batuk karena memang baru kena batuk ya. Dimaklumi ya anak-anak ya. Silakan dilanjutkan lagi. Saya beri waktu membacanya nanti 5 menit ya. Beri waktu 5 menit. Terus nanti diskusi saya beri waktu juga diskusinya. Minimal 2 nanti ya kalau jawab ya. Sudah 3 menit. Satu menit lagi membacanya. Siapa yang belum selesai membaca? Sudah? Baik, silakan saya beri waktu 10 menit saja untuk diskusi. Silakan anak-anak diskusi. Silakan diskusi untuk dijawab apa saja yang anak-anak temukan gitu, yang antum temukan di teks tersebut. Setelah membaca, indahnya saling menghargai perbedaan. Baik, silakan diskusi. Diskusi. Sama temannya, diskusi sama temannya. Diskusikan sama temannya. Nanti yang nulis satu saja, nanti yang jawab satu ya.
Tidak boleh sambil makan ya. Kalau main minum boleh. Silakan kalau haus boleh minum. Pokoknya nyantai saja ya. Sambil belajar kita jangan sampai kehausan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti ya. Ada yang sudah? Minimal 2, 3 boleh, 10 boleh. Tapi nggak boleh 1. 2 ya, minimal 2. Jadi apa tadi pertanyaan Pak Guru tadi? Apa yang bisa kalian temukan setelah membaca di buku ya, setelah membaca tentang apa tadi? Indahnya saling menghargai perbedaan. Sudah ada yang selesai? Masih ada yang belum? Baik, diselesaikan dulu. Sudah? Baik ya. Siapa yang belum? Siapa yang belum? Sudah semua? Baik, siapa dulu yang coba? Apalagi yang belum? Ya, apalagi yang belum? Silakan diselesaikan dulu. Tak kasih waktu sebentar. Sudah? Nah, baik. Jadi apa pertanyaannya? Kesimpulan atau apa yang didapatkan setelah membaca teks tentang indahnya saling menghargai keragaman atau perbedaan. Baik dari, ayo, tunjuk jari. Baik dari ya kelompok diskusi 3 ini ya. Mbak Nova coba. Bisa yang keras lagi biar temannya bisa dengar, ayo. Ya, diulangi. Baik, yang ditemukan dari kelompok Mbak Nova, manusia diciptakan berbeda-beda. Terus, satu lagi, terus. Perintah Allah untuk saling menghargai. Bagus, ada lagi. Sudah. Baik, jadi diciptakan berbeda-beda. Terus kita apa tadi? Untuk saling menghargai. Baik, sudah 2. Siapa lagi? Baik, dari kelompok 4. Ini Mbak, siapa yang membacakan? Mbak Nafisa, coba ayo. Sebentar, Allah menciptakan makhluk pasti berbeda. Terus? Nah ini, ternyata tidak hanya di sini, tapi secara umum ya, Indonesia itu berbeda-beda. Nanti penjelasan Pak Guru setelah ini ya. Terus ada lagi Mbak Nova? Satu lagi apa? Oh, pentingnya menghargai perbedaan nih, seperti kelompoknya Mbak Nova. Baik, yang sini dari kelompok 1, siapa yang bacakan? Mbak Dina atau Mbak Wilda? Mbak Dina, ayo, Mbak Dina, ayo. Ya, apa tadi? Perbedaan itu sebuah sunatullah. Sunatullah itu apa toh? Sunatullah itu apa? Pasti terjadi. Artinya sunatullah itu gini lah anak-anak. Nanti tak jelaskan ya. Sunatullah ini dari atas, kalau dilepas turun ke bawah ini sudah sunatullah. Artinya itu pasti terjadi itu ya. Jadi kalau perbedaan itu pasti terjadi. Yang kedua, perbedaan, ya perbedaan itu justru malah bikin adanya persatuan. Coba nanti jelaskan nanti ya setelah kita diskusi. Ayo satu lagi kelompoknya siapa yang baca ini? Mbak Siva, ayo yang keras. Ya Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah menciptakan manusia itu dalam bersuku-suku dan berbahasa-bahasa. Di pertemuan kedua besok akan kita bahas ini ya. Surat apa? Surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Besok
pertemuan kedua. Baik, apalagi Mbak Siva, satu lagi? Ya, keragaman atau perbedaan salah satu bukti keadilan Tuhan, keadilan Allah, perbedaan itu. Baik, setelah antum menyimpulkan atau mengerti tentang yang dimaksud dalam teks itu, Bapak kan mulai menjelaskan begini ya. Jadi dalam surat Al-Hujurat itu Allah, ini akan kita bahas di bab 2 ya, itu dijelaskan manusia itu bersuku-suku, berbahasa bangsa, supaya kita saling mengenal. Nah, ini juga menandakan kita itu sebenarnya diciptakan itu pasti berbeda. Nggak mungkin sama manusia saja. Coba kalau manusia itu misalnya wajahnya itu sama, coba Mbak Nafisa wajahnya satu dunia sama, bingung nanti. Ya, laki-laki juga. Misalnya seperti Mas Revan, wajahnya kok podo, satu dunia bingung. Ya enggak? Ini tadi yang dijelaskan bahwa perbedaan justru menandakan keadilan Tuhan. Itu ya. Pasti berbeda. Yang kembar saja pasti berbeda. Padahal kita kembar yang berbeda saja sulit membedakan kan. Kelas 1 adik kita kelas 1 ya. Ada siapa itu? Ada kelas 1 ada ya, ada Fabi, Gabi, ada Vina, Fani, ada yang kelas 3 itu apa? Si Hozi, Goza, itu saya sendiri, Pak Guru sendiri itu sulit membedakan. Itu hanya kembar loh itu. Padahal itu kalau dicari perbedaan pasti berbeda. Apalagi kalau semuanya itu sama tidak berbeda, justru akan membingungkan. Lah sinilah ya hikmah yang bisa kita ambil itu dengan perbedaan maka kita justru mengetahui keadilan Allah ya. Jadi kita tahu tentang bahwa Allah itu ilmunya maha luas, maha tahu. Ya, dengan berbeda kita kan saling mengenal. Wah, kayak Nafisa, wah itu si Nova, wah itu Mbak Keila, itu Mbak Zahra, itu Pak Supri, wah tahu semua karena apa? Berbeda. Nah, khusus di Indonesia, nah nanti setelah ini anak coba nanti sambil berpikir ya. Nanti coba Pak Denyut, Pak Guru tanyain nanti bisa secara lisan saja. Tunjuk jari kalau ini enggak kelompok, silakan nanti tunjuk jari. Misalnya contoh perbedaan di rumah itu apa saja, perbedaan yang di sekolah itu apa saja, perbedaan di lingkungan sekitar itu apa saja. Coba nanti ya. Nah ini jadi perbedaan itu bisa di Indonesia itu banyak sekali. Ada perbedaan agama di Indonesia yang diakui itu agama ada 6 kan, Islam, Protestan, Kristen ya, Katolik, Hindu, Buddha, ada 1 Konghucu. Itu diakui semua itu berbeda. Tapi dalam UUD kita, dalam dasar kita ada Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda tapi tunggal ika. Kita satu gitu ya. Tunggal itu 1, ika juga 1. Artinya kita bersatu gitu. Banyak lagi suku, ada suku Jawa, suku Sunda, ada suku Batak, Bugis, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa Indonesia itu kaya dengan perbedaan. Nah yang perlu kita bahas perbedaan itu, ya jelas kalau kita sudah tahu ya, paham ya, kalau kita itu diciptakan berbeda, nah berbeda-beda itu tadi, di awal-awal tadi saya sudah nanyakan perasaan apa. Kalau kita berbeda itu perasaannya apa? Harus saling menghargai. Nah, saling menghargai itu dinamakan toleransi. Ini yang paling penting ini. Setelah kita itu tahu bahwa manusia itu berbeda-beda dari agama, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, suku, kulit, warna kulit ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sawo matang, hidung mancung, hidung pesek ya. Itu setelah tahu itu kita menghargai ya. Kalau di kelas kita misalnya di kelas saja, kalau ada yang pesek, nah misalnya hidungnya ada yang pesek, kita tidak boleh menghina, tidak boleh menjelek-jelekan. Ya, ada yang lebih kaya tidak boleh mengejek temennya. Sing kulite ireng, ora sing kulite ireng. Lah tidak boleh dihina, tidak boleh dibully. Itu kita menghargai perbedaan. Coba akan saya kasih contoh ini. Ada ini sebenarnya nanti disimpulkan ya, ini Pak Guru akan bikin kayu. Tapi jangan
ejek ya. Jadi gambarnya Pak Guru nanti nggak bagus. Ini ada akar ya. Nah ini ada kayu juga ya. Ini kita akan buat, Pak Guru akan gambar kayu. Ini ya. Ini ya. Coba nanti kita simpulkan. Ini apa ini? Gambar kulit ya. Ya. Ini coba sekilas saja. Sekilas saja. Kadang ada yang berbuah juga ya. Ada buahnya, misalnya ini buah mangga. Ini ya. Nah, ini mengapa kayu itu kok bisa kokoh? Itu. Kayu itu dinamakan sebatang pohon itu karena ada ini ya. Bisa kuat itu ada akar. Akar berbeda dengan ini ada pohonnya. Berbeda ya. Ini ada batangnya, ini ada daunnya, ada buahnya, ada kulitnya. Ini akan menjadi indah. Karena apa? Ini saling menghargai, tidak berebut. Sebenarnya banyak ya. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil. Tapi Pak Guru akan gambar ini saja yang mudah Pak Guru gambar. Ya. Ada daun, ada batang. Itu kan berbeda. Daun berbeda dengan akar, kulit berbeda dengan batang. Tetapi karena ini saling melengkapi, saling menghargai, ini dora rebutan. Aku pengen dadi oyot, ya. Oyot ya aku gak dadi oyot wong dipendem nang lemah terus itu ya. Karena nggak ada rasa iri seperti itu. Saling menghargai maka jadilah pohon yang indah. Gitu. Paham ya? Jadi kalau kita itu tidak menghargai ini nanti ini rusak ini ya. Batang pengen jadi daun, daunnya malah di sini batangnya nanti yo sempal-sempal ya, langsung tumbang begitu. Ya. Ini akarnya juga ingin jadi kulit. Ya. Kalau tidak menghargai perbedaan, maka tidak akan kuat. Nah, tadi yang disampaikan tadi apa? Sama Mbak Dinda tadi ya, perbedaan justru akan bisa memperkuat persatuan. Nah, ini ya akan memperkuat persatuan. Ya. Paham ya? Ini. Nah, jadi ya anak-anak mulai sekarang apa yang bisa kalian lihat di buku teks penjelasan Pak Guru dengan gambar ini, maka saya diharapkan anak-anak itu mampu menghargai sebuah perbedaan. Beda agama, yo ben sing beda agama, ya. Enggak usah dihina. Ora usah ngeleleh, wah agamamu Tuhannya piro, Tuhanku satu, enggak perlu. Ya, karena mempunyai apa? Kaidah agama berbeda-beda. Oh, kulitku putih, kok kowe mengireng ya, ben sing putih-putih sing ireng-ireng. Ireng kuwi mau ora gampang semaput. Ya, seperti itu. Yang putih ya alhamdulillah begitu kan. Yang diberi tubuh dengan oleh Allah itu lahir dengan sempurna, disyukuri. Yang tidak sempurna pun pasti ada kelebihannya. Yang perlu kita tahu itu perbedaan harus kita hargai. Karena apa itu penting, sangat penting. Karena itu perintah Allah juga. Gitu. Ya kita pasti berbeda. Nah, karena berbeda kita pokoknya harus menghargai. Ya, mulai sekarang menghargai. Tidak boleh menghina temannya, menghina tetangganya, menghina orang lain. Ya, baik. Sedikit tadi yang sudah saya jelaskan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak, seperti tadi yang saya katakan, setelah mendengar penjelasan dari Pak Guru, nanti duduk jari saja ya. Kira-kira bisa nggak mencontohkan perbedaan yang ada di rumah? Siapa? Jadi mencontohkan nanti contoh perbedaan yang di rumah itu apa aja yang perlu kita hargai. Perbedaan di rumah, perbedaan di sekolah, perbedaan di lingkungan sekitar. Itu coba apa yang di rumah dulu? Ayo. Hah? Ah ya ya. Mana nih yang bunyi? Oh, ya. Hah? Di rumah. Di rumah warna kulit. Kulitnya apa lagi? Asila masih mulus, menambahnya wes keriput boleh. Tapi ora lah ngece, wes keriput bangga ya memang itu perbedaan. Ada lagi yang di rumah? Hah? Jenis kelamin. Jenis kelamin Mbak Nova karo bapaknya beda ora? Beda, ya. Di rumah jadi beda kulit, beda jenis kelamin, di rumah beda apa lagi? Ayo. Perbedaan usia, taib, bagus. Apalagi di rumah? Di rumah perbedaan agama. Ada nggak? Ada, tapi jarang sekali kalau di rumah berbeda agama.
Di rumah loh. Di rumah. Banyak di rumah itu perbedaan usia, perbedaan jenis kelamin, perbedaan apa tadi? Kulit, perbedaan apa kalau di rumah? Jenis kelamin sudah. Kalau di sekolahan coba, kalau di sekolahan. Di sekolahan apa? Perbedaan di sekolahan dengan teman-temanmu. Perbedaan agama, terus status keluarga, boleh. Terus, apa lagi? Kalau di sekolah ada juga boleh perbedaan suku kalau ya. Budaya boleh di sekolah. Meskipun kita mungkin ada yang dari Jakarta kan, yang Pak Pindahan ada kan, Mas Goza, Margosi itu mungkin dengan sini budayanya juga perlu adaptasi. Ya, perbedaan apa tadi? Perbedaan agama tadi ya. Pasti di sekolah kita ya kebetulan alhamdulillah di sekolah kita itu agamanya semua Islam ya. Tapi ada juga keluarga besar SD Nanas itu ada yang berbeda agama. Ya, di sekolah ada kan yang berbeda agama. Beda status keluarga. Tadi seperti Mbak Nafisa tadi, perbedaan status keluarga itu apa toh? Ada yang keluarganya pejabat, ada yang enggak. Ada yang keluarganya itu pegawai, ada yang enggak, ada yang petani, ada yang nelayan, itu berarti berbeda status keluarga. Apalagi perbedaan harta, ya, ada yang tinggi, hartanya banyak, sedang, menengah ya. Ada yang juga kurang beruntung. Itu ya. Itu kalau di sekolah seperti itu. Kalau di lingkungan, perbedaan yang di lingkungan itu apa saja? Banyak atau lingkungan itu? Ayo, kalau di lingkungan apa? Ya, nanti ada pohon jati, beda karo pohon kelapa, beda sama itu ya. Batu yang sini bebatuan ada yang warna putih, ada yang itu kan, ada yang coklat, ya, coklat ada yang putih gitu ya, ada yang hitam gitu. Ya. Itu perbedaan di sekitar kita. Kayak pitik berbeda dengan ayam kan, ayam pitik berbeda dengan ayam, berbeda dengan kambing, sapi ya. Itu. Gitu ya. Jadi setelah antum tahu, nah intinya apa? Intinya pokoknya kita harus menghargai perbedaan yang harus kita tahu itu kita tanamkan. Pasti semua di dunia pasti berbeda dalam hal apapun. Pasti berbeda ini. Ya. Nah yang perlu dilakukan itu menghargai perbedaan. Menghormati perbedaan. Toleransi. Itu ya. Atau dalam istilah agama namanya apa? Tasamuh. Begitu. Toleransi. Baik ya anak-anak, di pertemuan pertama ini sekilas itu dulu. Kita akan karena waktu ya, akan kita lanjutkan di pertemuan kedua. Jadi sebelum saya tutup, kira-kira hal apa yang kita dapat saat ini ya, saat mempelajari ini, apa hal yang bisa kita simpulkan? Ya, pentingnya menghormati. Ya. Terus ya, mendapat ilmu juga, ilmu tentang menghargai perbedaan. Terus, apalagi? Yo. Yo, apalagi? Mendapat apa? Bisa menghargai perbedaan. Terus, apa? Apalagi kira-kira? Adanya sebuah perbedaan di dunia pasti berbeda, gitu ya. Baik, ini sebelum saya benar-benar saya tutup, coba anak-anak tonton, Pak Guru sudah mempersiapkan video yang bisa digunakan untuk belajar anak-anak dan mudah-mudahan bisa masuk di relung-relung hati, bisa menjadi karakter anak-anak semua, bahwa perbedaan itu tidak harus menjadi masalah, tetapi menjadi sebuah keindahan, ya, sebagai rahmat bagi kita, rahmat dari Allah. Ya, coba sebentar ya. Nah, ya mudah-mudahan nanti, mudah-mudahan sinyalnya ada ya, anak-anak ya.
Sebentar ini nunggu sebentar ya. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah saya siapkan ya anak-anak, tapi ternyata menghilang. Bentar ya. Bluetooth connected. Tapi ya agak lama ya. Suku, bangsa, wajib kuliah dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup bernegara. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Nah, baik, seperti tadi ya. Apa tadi? Jadi ini kita sudah sebelum saya tutup ya. Ini seperti tadi ya. Perbedaan itu menjadi sunatullah nih, hukum Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Jadi ini pasti adanya perbedaan gitu ya. Nanti bisa dilihat sambil nerangkan sedikit ya. Oh, sunatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Atau sunatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman Mohon izin Pak Guru boleh duduk ya. keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
manusia beraneka ragam, tujuannya adalah agar saling sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung. Lihat ya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini tadi yang saya sampaikan, kita bahas besok ya. Di pertemuan yang akan datang, Al-Hujurat berapa tadi? 13. Indonesia melalui tabel berikut. Selanjutnya, mari kita mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Selanjutnya, kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak itu, jadi yang sekali lagi kita harus menghargai perbedaan. Baik ya. Untuk tugas di rumah, tolong dicatat. Sudah? Sudah ya? 1. Tuliskan surat Al-Hujurat sudah ayat 13 beserta artinya. Yang kedua, yang kedua, apa manfaat menghargai perbedaan. Yang ketiga, bagaimana, yang terakhir ya, bagaimana sikap kita sudah, sikap kita sudah apabila ada teman yang membeda-bedakan
teman sendiri. Baik. Ya itu ya. Terima kasih untuk saat ini pertemuan yang pertama ya anak-anak, mudah-mudahan bisa lebih tekun belajar dan besok kita akan tuntaskan tentang indahnya saling menghargai keragaman ini ya. Baik, kita tutup dulu dengan berdoa. Allahumma arinal 2, 3. Arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.